Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap semangat walaupun belajar masih tetap jarak jauh. Kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas seperti pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, lalu kita membandingkan struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, kita bahas lagi materi sebelumnya. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan ataupun resmi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Nah, isi dalam surat dinas ini bersifat resmi. Selanjutnya kita akan menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ada 3 cara untuk menyimpulkan isi surat. Yang pertama, terlebih dahulu kita baca terlebih dahulu keseluruhan surat dengan cermat. Lalu, perhatikan bagian unsur-unsur suratnya. Nah, biasanya isi surat itu terdapat setelah pembuka surat. Selanjutnya, simpulkan isi surat dengan bahasa sendiri. Nah, kita baca contoh surat pribadi ini. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Oji? Oji, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, setelah kita baca keseluruhannya, siapa pengirim surat tadi? Viola. Penerimanya Oji. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 14 November 2015, Viola mengirim surat kepada Oji dengan tujuan Viola memberitahukan kepada Oji bahwa pada libur semester ini, ayah Viola akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Oji. Dan dia diajak ayahnya yang akan sekalian bertemu dengan Oji. Selanjutnya, kita bahas contoh di surat dinas. Jakarta, 20 Mei 2015. Hal, permohonan izin atas nama Elvira Ket. Kepada yang terhormat guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang. Dengan hormat, dengan ini saya orang tua Elvira memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah pada 25 November 2015 karena ada kepentingan keluarga. Demikian surat permohonan izin ini saya buat. Atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Hormat saya, Lede Ket. Nah, setelah membaca surat dinas tersebut, kita simpulkan isi suratnya. Terlebih dahulu, kita ketahui siapa pengirimnya dan siapa penerimanya. Dapat disimpulkan dari surat tersebut bahwa pada tanggal 20 Mei, Lede mengirim surat kepada guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Malang dengan tujuan isi suratnya permohonan izin tidak masuk sekolah anaknya yang bernama Elvira pada tanggal 25 November 2015 dikarenakan ada keperluan keluarga.
Nah, setelah membahas surat tersebut, ada latihannya untuk kalian. Baca terlebih dahulu surat pribadi ini dan surat dinas ini. Lalu kalian simpulkan isi dari kedua surat tersebut. Isi di kolom ini. Selanjutnya, kita menelaah struktur surat. Kita ingat lagi struktur surat pribadi. Yang pertama, ada tempat dan tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, paragraf pembuka, isi surat, penutup surat, dan salam akhir, dan nama dan tanda tangan. Nah, yang pertama ada tempat dan tanggal surat, di mana surat tersebut dibuat. Yang kedua, alamat surat. Biasanya berisi alamat yang dituju untuk dikirimnya surat tersebut. Misalnya, kita akan mengirim surat kepada bunda kita yang ada di Jakarta, berarti dituliskan alamatnya di Jakarta. Yang ketiga, salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini lebih santai atau tidak formal. Bisa berbentuk salam kangen, salam rindu, atau juga assalamualaikum. Bisa juga salam semangat belajar, atau bisa juga salam sayang untuk bunda. Yang keempat, paragraf pembuka. Biasanya menanyakan kabar. Misalnya, apa kabar Moji? Bisa juga, bunda, Gia merindukan bunda. Selanjutnya, isi surat. Isi surat tersebut biasanya berupa inti dari sebuah surat yang disampaikan pengirim surat kepada penerima surat. Yang keenam, penutup surat. Biasanya berisi kalimat selesainya surat itu ditulis dan biasanya berisi harapan agar penerima surat membalas surat tersebut. Ketujuh, salam akhir. Salam akhir biasanya ditulis dengan bentuk sahabat tercinta, yang terkasih, adikmu yang merindukanmu, atau sepupu dan sahabatmu, bisa juga buah hati bunda. Yang terakhir, nama dan tanda tangan. Biasanya berisi nama dan tanda tangan pengirim surat. Berikut contoh dari struktur surat pribadi. Banjarnegara, 7 September 2018, termasuk tanggal surat dibuatnya. Salam kangen merupakan salam pembuka. Paragraf ini termasuk paragraf pembuka. Di paragraf ini, Dinda menanyakan kabar Mas Jaka di Yunani. Keempat, isi surat. Nah, isi surat ini berupa inti ya. Kelima, paragraf penutup. Nah, di paragraf ini biasanya terdapat harapan untuk membalasnya. Nama pengirim surat beserta tanda tangan. Struktur surat dinas. Ini merupakan kop surat. Biasanya kop surat ini berupa instansinya. Yang kedua, tanggal surat, tanggal di mana surat tersebut dibuat. Lalu ada nomor surat, lampiran, dan perihal surat tersebut dibuat. Selanjutnya ada alamat surat, salam pembuka. Salam pembukanya menggunakan dengan hormat. Paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis. Nah, ini juga termasuk nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Latihan kedua,
Kalian bandingkan struktur pada surat dinas dan pribadi berikut ini. Kerjakan pada halaman berikut ini. Contohnya, kop surat dalam surat pribadi tidak ada, dalam surat dinas ada. Isilah pada kolom yang belum diisi. Gunakan format yang sudah diberikan. Terima kasih, selamat mengerjakan.